dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita semua diundang untuk menyerahkan dan juga mendoakan keselamatan kekal Ibu Lucia Elia Purnamawati yang telah dipanggil Tuhan. Dia akan pergi meninggalkan kita, bukan karena dia tidak lagi mencintai keluarganya. Meskipun sudah dianugerahi Tuhan sebuah rentang waktu usia yang cukup panjang, namun kita yakin kerinduan untuk ada bersama keluarganya pasti selalu ada dan akan tetap didambakan oleh keluarganya. Dia yang adalah sosok seorang ibu yang pasti dengan kelembutannya telah menghadirkan cinta di tengah keluarganya. Dia pasti telah mengajar banyak hal tentang nilai-nilai kehidupan. Sebagaimana yang kita dengar kesaksian dari Ibu Ketua Lingkungan tadi, dia yang adalah seorang ibu yang baik, ibu yang ramah, dia yang adalah seorang family woman yang selalu pasti akan mencintai keluarganya dan pasti akan sayang dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Dia juga pasti telah mengajar banyak hal tentang pengorbanan, tentang kerja keras, tentang kasih sayang, dan juga tentang kesetiaan. Itulah kenapa motivasi dan peneguhannya selalu menguatkan, selalu menjadi inspirasi untuk tetap kuat mengarungi lautan kehidupan ini. Meski demikian, kenyataan telah menunjukkan lain. Jalan pikiran manusia lain dengan jalan pikiran dan kehendak Sang Pemilik kehidupan. Kematian telah menjemputnya masuk ke dalam keabadian, memiliki hidup baru bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu janganlah gelisah hatimu, tapi lapangkanlah hatimu dan ikhlaskanlah kepergiannya, sebab dia akan pergi untuk mendoakan kita semua.
Sebagai manusia, kematian mungkin sering terasa menakutkan, tapi Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah di balik setiap peristiwa hidup yang kita alami di dunia ini. Tuhan sendiri adalah keabadian yang tidak dibatasi oleh waktu. Karena itu kematian mau menyadarkan kita bahwa masih ada kehidupan yang lebih bertahan dari kehidupan yang kita jalani di dunia yang fana ini. Bahwa kematian itu dialami oleh setiap manusia, termasuk Yesus sendiri juga mengalaminya. Namun dalam iman kita percaya bahwa kematian Yesus membawa perubahan dalam diri manusia dan membawa kehidupan serta keselamatan dan kehidupan kekal. Sebab jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Melalui kematian kita mengakui bahwa di luar diri kita masih ada yang lebih berkuasa dari segalanya. Karena itu, jika ada penderitaan yang kita alami di dunia ini, hendaknya menjadi bagian dari partisipasi kita terhadap penderitaan Yesus. Kesusahan atau penderitaan adalah bagian dari salib yang kita pikul bersama-sama dengan Yesus. Namun bila kita mengarunginya itu bersama dengan Yesus, selalu ada kekuatan, selalu ada kepastian, selalu ada harapan-harapan yang menjanjikan. Allah tidak pernah meninggalkan kita apapun situasi dan pengalaman hidup kita. Terlebih kalau kita sungguh-sungguh berserah, kalau kita sungguh-sungguh percaya. Allah punya cara tersendiri untuk memenuhi harapan-harapan kita. Maka bila kehidupan kita sambut dengan gembira, mengapa tidak untuk kematian? Secara fisik, kematian adalah akhir dari seluruh pesiaran kita di dunia ini. Tetapi secara rohani, jiwa itu tetap bertahan sebab Kristus telah menjadi jaminan keselamatan kita. Maka semoga oleh doa-doa kita yang dipadukan dalam Ekaristi Kudus malam ini, Ibu Lucia Elia Purnamawati boleh mengalami sukacita dalam kerajaan kekal di surga, dan kelak dia pun menjadi pendoa bagi kita semua yang masih bersiarah di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.